Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vita Syafitri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul tentang hubungan self-control terhadap perilaku impulsif buying yang terjadi pada Gen Z di Jabodetabek. Seperti yang kita tahu, hampir semua remaja sekarang suka berbelanja, baik secara online ataupun offline. Hal ini terjadi karena belanja telah berkembang menjadi aktivitas gaya hidup, kesenangan, dan pemenuhan kebutuhan psikologis, bukan hanya untuk membeli kebutuhan biasa saja. Namun, perlu diketahui, berbelanja bisa menjadi masalah ketika seseorang membeli barang hanya untuk memuaskan keinginannya dan tanpa ada rencana yang matang. Tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri karena biasanya orang yang berbelanja secara impulsif itu cenderung membeli barang atau produk yang sebenarnya tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan. Nah, menurut survei Godstat ini menunjukkan bahwa 69,9% orang yang telah disurvei di Indonesia tidak memiliki tabungan, tetapi hanya 30,1% memilikinya. Penyebab utamanya yaitu adalah kebiasaan belanja impulsif sebesar 34,5% dan pendapatan yang tidak mencukupi untuk tabungannya sebesar 28,2%. Studi ini juga menggambarkan berbagai pola perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan pribadinya, dari perencanaan anggaran bulanan hingga mendanai alokasi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah self-control dan perilaku impulsif buying ini saling berhubungan secara positif atau berhubungan secara negatif. Nah, tinjauan pustaka yang diperoleh yaitu menurut Verplanken dan Herabadi tahun 2001, pembelian impulsif didefinisikan sebagai pembelian yang tidak didasarkan atau berdasarkan pertimbangan yang logis dan dihubungkan dengan transaksi yang mendadak atau tanpa persiapan, yang kemudian disertai dengan adanya pertentangan dalam pikiran dan dorongan emosional. Dorongan emosional ini berkaitan dengan perasaan yang kuat yang ditunjukkan melalui tindakan membeli. Akibatnya, keinginan yang mendesak untuk mendapatkan suatu barang dengan segera, serta mengabaikan dampak buruk dan merasakan kepuasan. Dan yang terakhir, mengalami ketidakpastian dalam pikiran. Nah, dalam impulsif buying ini terdapat dua dimensi menurut Verplanken dan Harabadi ini. Yang pertama yaitu aspek kognitif, di mana aspek kognitif yang dimaksud ini adalah tidak adanya persiapan dalam hal belanja. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak mungkin untuk merencanakan atau mempertimbangkan dengan cermat apa yang telah dibayarkan. Ini juga termasuk ketika tidak ada pembayaran yang direncanakan atau penggunaan berulang, atau ketika tidak ada pembayaran yang dilakukan dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada aspek afektif, di mana aspek afektif ini berkaitan dengan perasaan emosional, seperti senang membeli sesuatu secara spontan. Keinginan untuk membeli sesuatu biasanya muncul secara tiba-tiba, dapat terjadi berulang kali dan tidak dapat terkontrol, serta menimbulkan rasa puas dan kecewa, dan timbulnya rasa menyesal setelah melakukan pembelian karena keinginannya hanya terpenuhi saja. Nah, menurut Tangne, Baumeister, dan Bond tahun 2004, kontrol diri atau self-control ini merupakan kemampuan seseorang untuk melampaui atau merubah respon dalam diri, juga untuk menghalangi perilaku yang tidak diinginkan muncul sebagai bentuk respon dari sebuah situasi. Lebih lanjutnya, Tangne et al. Juga menjelaskan bahwa karakteristik kontrol diri adalah dapat mengendalikan pikiran, emosi, dorongan, dan mengatur performa serta dapat menghentikan kebiasaan. Terdapat 5 dimensi self-control menurut Tangne ini. Yang pertama, kinerja atau prestasi, di mana kinerja di bidang ini melihat kinerja individu dalam pekerjaan mereka, seperti sekolah atau tempat kerja. Ini karena kontrol diri yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja dan prestasi di lingkungannya. Yang kedua, ada kontrol impuls, di mana individu memiliki kendali penuh lebih tentang diri
mereka sendiri atau dirinya sendiri untuk menangani impuls dan dapat mengendalikan individu untuk tidak terburu-buru saat mereka berurusan dalam hal-hal negatif. Dan yang ketiga ada penyesuaian psikologis, di mana dalam hal ini individu yang mempunyai pola hidup sehat mampu mengendalikan dan menangani permasalahan psikologis yang dapat menimbulkan efek buruk pada kesehatan individu tersebut. Yang keempat ada hubungan interpersonal, di mana dalam domain ini berkaitan dengan hubungan antara orang lain, di mana individu ini mempunyai sikap yang baik terhadap orang lain, sehingga orang lain merasakan kenyamanan dengan dirinya. Karena dengan self control yang buruk, individu tidak mempunyai kendali atau regulasi atas dirinya ketika berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada emosi moral. Dalam bidang ini, seseorang mengalami rasa malu atau bersalah karena ketika melakukan kesalahan, individu merasakan hal ini memiliki dorongan positif untuk mengakui kesalahannya yang telah dibuat, dan ini akan berdampak di masa yang akan mendatang atau selanjutnya. Baik, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang pertama ada hipotesis alternatifnya, yaitu adanya hubungan negatif antara self control dengan impulsif buying pada Gen Z di Jabodetabek, dan H0-nya yaitu tidak adanya hubungan negatif terhadap self control dengan impulsif buying pada Gen Z di Jabodetabek. Metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dengan sampelnya yaitu Gen Z yang lahir antara tahun 1999 sampai 2012 dengan kisaran usia 13 sampai 28 tahun. Dengan populasinya yaitu generasi Z yang gemar berbelanja baik secara online maupun offline. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kuesioner melalui G-form. Dan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah partisipan yang diperoleh sampai saat ini yaitu 85 orang, di mana 58 orangnya adalah perempuan dan 27 orangnya adalah laki-laki. Baik instrumen penelitiannya yaitu yang pertama impulsive buying dari Harabadi dalam penelitiannya yang alat ukurnya bernama Individual Difference in Impulsive Buying Tendency, Feeling and Not Thinking Scale tahun 2001 dengan jumlahnya yaitu 20 item dengan teknik penilaiannya yaitu skala Likert. Dan self control si Tangni dan kawan-kawan 2004 menamai alat ukurnya yaitu Brief Self Control Scale atau BSCS, dan di mana alat ukur ini mempunyai 13 item dengan teknik penilaiannya yaitu sama skala Likert. Hasil uji coba alat ukur dan validitas dan reliabilitas ini yang pertama untuk impulsive buying hasil total itemnya 20 item dan hasil validitasnya item yang valid ada 20 item dan item yang tidak valid ada 0 item dengan nilai reliabilitas yang didapatkan yaitu Cronbach alpha-nya sebesar 0,842 dan untuk self control total itemnya 13 item dengan nilai validitasnya yaitu item validnya 13 item dan item tidak validnya 0 item. Dan untuk reliabilitasnya yaitu yang didapatkan Cronbach alpha-nya sebesar 0,897. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini ada data deskriptif. Untuk impulsif buying-nya terdapat nilai range sebesar 50 dan nilai minimumnya sebesar 20, nilai maksimumnya ada 70, rata-ratanya sebesar 46,27 dengan standar deviasinya 9.145. Dan untuk self control yang didapatkan yaitu range-nya sebesar 42, nilai minimumnya sebesar 19, nilai maksimumnya sebesar 61 dengan rata-rata 41,73 dengan standar deviasinya 9.925. Semua ini didapatkan dengan nilai subjeknya sebanyak 85 orang. Baik untuk uji hipotesisnya dapat diperoleh dengan nilai Pearson correlation-nya yaitu negatif 0,073 dengan nilai signifikannya yaitu 0,507. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan antara impulsif buying dengan self control pada Gen Z di Jabodetabek. Namun, melihat dari hasil koefisien korelasi yang menunjukkan nilai sebesar minus 0,07, diketahui bahwa korelasinya bersifat negatif, yang artinya di mana semakin tinggi self control pada seseorang akan semakin rendah untuk melakukan impulsif buying. Begitu pula sebaliknya,
Jika individu memiliki semakin kurang dalam self control, maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan impulsive buying. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu hasil uji analisis korelasi produk moment Pearson-nya yang dilakukan menunjukkan nilai korelasinya negatif 0,073 dengan signifikansinya 0,507, di mana nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara self control dengan impulsive buying. Namun tetap terdapat korelasi negatif antara self control dengan impulsive buying. Hal ini menandakan jika individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan kecil kemungkinannya untuk melakukan impulsive buying. Sebaliknya, dengan berkurangnya kontrol diri individu, maka kemungkinan dirinya untuk melakukan impulsive buying akan semakin besar. Maka oleh karena itu, hipotesis alternatif yang telah diajukan diterima dan hipotesis nolnya ditolak. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.